Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miana Yunisa, NPM 18-10036 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas perbandingan hukum perdata. Pertama akan membahas mengenai pengertian perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum yaitu suatu metode yang penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum. Perbandingan hukum itu dapat dilakukan di bidang hukum perdata maupun bidang hukum publik. Perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan Comparison of Civil Law System dalam bahasa Inggris, Vergelijken Burgerlijk Recht dalam bahasa Belanda, atau Vergelijkheden Civilrecht dalam bahasa Jerman, merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting yang diajarkan pada Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Karena mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum, terutama sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Namun, di berbagai literatur, baik literatur nasional maupun internasional, tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata, tetapi yang ada adalah pengertian tentang hukum komparatif atau comparative law. Comparative law didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum di dunia. Yang dibandingkan merupakan yaitu suatu perbedaan dan persamaan sistem hukum tersebut. Pembahasan yang kedua mengenai kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Yang pertama yaitu kegunaan mempelajari perbandingan hukum perdata, yaitu terdiri dari unifikasi hukum, harmonisasi hukum, pembaruan hukum, penentuan asas-asas umum dari hukum, ilmu pembantu hukum perdata internasional, dan pendidikan penasihat juridis. Yang kedua yaitu manfaat mempelajari perbandingan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan ada dua manfaat mempelajari perbandingan hukum. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis terdiri dari itu mengumpulkan pengetahuan baru, peranan edukatif, alat bantu bagi disiplin-disiplin lain, terutama bagi sosiologi hukum dan antropologi hukum. Ya, selanjutnya sebagai instrumen untuk menentukan perkembangan hukum, perkembangan asas-asas umum hukum, untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa, membantu untuk dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok, dan sebagai doktrin. Manfaat praktis yaitu untuk kepentingan pembentukan undang-undang yang meliputi membantu pembentukan undang-undang yang baru, persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform atau seragam, dan yang ketiga yaitu penelitian dan pendahuluan pada penerimaan perundang-undangan asing. Manfaat praktis yang selanjutnya itu untuk kepentingan penelitian, penting dalam perjanjian internasional, dan penting juga untuk penerjemahan yuridis. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perbandingan hukum perdata sebagai ilmu atau metode. Yang pertama, perbandingan hukum perdata sebagai ilmu. Pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20, berbagai pakar hukum antara lain Edward Lambert, Raymond Salesius, Armin John C.S. menyatakan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri. Alasannya ialah bahwa perbandingan hukum memberikan hasil-hasil baru yang tidak akan didapat jika hanya mempelajari cabang-cabang hukum intern. Di samping itu, ada berbagai sarjana hukum yang menganggap perbandingan hukum sebagai ilmu atau sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Mereka meninjau dari segi ilmu hukum yang meliputi cabang ilmu hukum pengetahuan hukum termasuk perbandingan hukum di dalamnya. Yang kedua, mengenai perbandingan hukum sebagai metode. Dr. Sunarjati Hartono, SH, menyebutkan perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu sebagaimana seringkali menjadi anggapan semua orang. Profesor Guterres dalam buku kecilnya yang berjudul Comparative of Law mengemukakan bahwa perbandingan hukum itu tidak lain daripada suatu metode, yaitu karena metode perbandingan hukum yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu hukum seperti hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum lainnya. Di samping sebagai metode perbandingan hukum juga dapat dipandang sebagai metode pendidikan. Karena melalui perbandingan hukum, kita dapat dengan mudah menjelaskan kepada mahasiswa. Jadi bisa ditarik kesimpulannya yaitu dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema yang konkret.
Mengenai ruang lingkup perbandingan hukum perdata, yang pertama yaitu pengertian daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata, misalnya apa pengertian perbandingan hukum perdata, apa tujuan dari perbandingan hukum perdata, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum sebagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Yang ketiga yaitu perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum serta dari lembaga hukum satu negara dengan negara yang lainnya, atau di dalam suatu negara misalnya ada lembaga perkawinan adat Bali dengan adat Minang, maka akan dilakukan perbandingan hukumnya. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari mempelajari perbandingan hukum perdata. Menurut Subekti ada 3 tujuan mempelajari perbandingan hukum perdata. Yang pertama yaitu meliputi perbedaan-perbedaan sistem hukum, untuk mengetahui latar belakang dari sistem itu, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui sebab-sebab adanya persamaan-persamaannya dan persamaan kontrak antar sistem hukum. Yang pertama yaitu syarat syahnya kontrak. Yang di Amerika Serikat syarat syah kontrak itu ada satu, offer and acceptance. Yang kedua, meeting of minds. Yang ketiga, consideration. Yang keempat, competent parties. Dan yang kelima, legal subject matter. Di Inggris yaitu ada offer and acceptance, yaitu penawaran dan penerimaan. Yang kedua, certainty, prestasi. Yang ketiga, intention to create legal relation, yaitu maksud para pihak. Yang keempat, capacity. Yang kelima, formalities. Dan yang keenam, consideration. Dan yang ketiga yaitu di Indonesia syarat syahnya kontrak itu ada kesepakatan, kecakapan, objek, dan kausa yang halal. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai berakhirnya kontrak antar sistem hukum. Yang pertama yaitu Amerika Serikat, berakhirnya kontrak dari sistem hukum Amerika yaitu yang pertama adanya complete performance, yang kedua rescission of the contract, yang ketiga substitute contract, yang keempat accord and certification, yang kelima novation, yang keenam an account state, yang ketujuh avoidance of duties in avoidable contract, yang kedelapan illegality, yang kesembilan bankruptcy, yang kesepuluh rejection of proper tender, yang ke-11 adanya occurrence of a condition subsequent, yang ke-12 adanya breach by the other party, yang terakhir adanya impracticability and frustration of purpose and failure of consideration. Berbeda dengan Inggris, yaitu di Inggris, dalam sistem hukum Inggris berakhirnya kontrak itu karena adanya discharging by performance, yang kedua adanya discharging by agreement, yang ketiga adanya discharging by frustration, dan yang terakhir adanya discharging by breach. Sedangkan di Indonesia berakhirnya kontrak itu adanya pembayaran, konsignasi, novasi, kompensasi, kunposio, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan, dan yang terakhir berlakunya syarat batal atau daluarsa. Sekian pembahasan mengenai tugas perbandingan hukum perdata. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.